Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang saya banggakan, dan Pak Rafki selaku dosen manajemen risiko yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, saya Luman Hakiki. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang Bapak kirim dalam bentuk PowerPoint. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, pendekatan kualitatif dalam pemilihan metode penanganan risiko. Di sini kita bahas adalah penjelasan singkat tujuan bab, memandu manajer risiko memilih metode optimal. Yang kedua, konteks perubahan cepat, keterbatasan sumber daya risiko, spesifik industri. Tujuannya adalah membantu kita memahami bagaimana manajer risiko memilih metode terbaik, terutama di situasi yang penuh ketidakpastian, sumber daya yang terbatas, dan banyak risiko yang tidak bisa langsung dihitung secara kualitatif. Selanjutnya, sumber daya waktu manusia terbatas, fokus pada sebagai risiko. Itu tantangan praktis. Selanjutnya, tantangan praktis, sumber daya waktu manusia terbatas, fokus pada sebagian risiko. Kedua, risiko kompleks karena faktor manusia dan organisasi. Ketiga, perlunya tinjauan secara berkala melalui konsultasi atau asuransi. Perumusan perhatian seringkali hanya pada transaksi atau area operasional tertentu, dan metode kualitatif berguna untuk memperluas cakupan analisis. Nah, pada intinya, dalam praktiknya, manajer risiko itu sering menghadapi 3 masalah utama. Pertama, mereka harus memilih risiko mana yang diprioritaskan karena waktu dan tenaga terbatas. Kedua, seringkali risiko yang muncul itu kompleks, misalnya akibat kesalahan manusia, budaya kerja, atau ketidakteraturan organisasi. Ketiga, perlu ada tinjauan ulang berkala terhadap metode yang digunakan, kadang lewat audit atau konsultasi dari pihak asuransi. Nah, pendekatan kualitatif sangat berguna untuk memahami hal-hal yang nggak bisa dihitung secara langsung. Yang ketiga, metode asuransi 2 langkah utama, yaitu yang pertama, pendaftaran sementara. Yang kedua, merevisi dan memperbaiki. Tentukan kombinasi proteksi terbaik insurance coverage dalam 3 golongan utama. Yang kedua, merevisi dan memperbaiki, telah kembali kontrak pengembangan dan alihkan risiko kualitatif lain jika lebih menguntungkan. Kalau kita pakai pendekatan asuransi, biasanya prosesnya 2 tahap. Langkah pertama, kita buat daftar sementara semua perlindungan yang mungkin kita butuhkan. Lalu langkah kedua, daftar ini direvisi, dipilih mana yang perlu dibeli asuransinya, mana yang cukup ditangani sendiri atau malah dihindari. Selanjutnya, golongan asuransi dalam pendaftaran sementara. Dalam pendaftaran sementara itu, perlindungan asuransi biasanya dikelompokkan ke 3 kategori. Yang pertama, esensial, artinya wajib banget, seperti asuransi tenaga kerja atau properti utama. Yang kedua, diinginkan. Ini penting tapi enggak wajib, kayak asuransi kendaraan atau kesehatan eksekutif. Yang ketiga, tersedia. Ini sifatnya tambahan, misalnya untuk kaca, jendela, kantor. Faktor penentu proteksi. Nah, ada beberapa faktor yang memengaruhi keputusan kita dalam memilih metode perlindungan. Misalnya, kondisi keuangan perusahaan, tujuan manajemen risiko, karakteristik risiko sendiri, serta sikap perusahaan terhadap risiko. Kalau datanya akurat dan kerugiannya bisa diprediksi, kita mungkin bisa lebih berani ambil risiko daripada beli asuransi yang mahal. Gunakan berbagai macam format, yaitu yang pertama, penghindaran risiko yang mustahil, pencegahan atau pengurangan inspeksi aset, cek kesehatan rutin. Yang ketiga, penanggungan sendiri, self insure
hingga 1 miliar atau liability melebihi limit. Yang keempat, pemindahan non-asuransi seperti leasing. Yang kelima, asuransi dengan duplicable 1 miliar jika tersedia layanan. Ini adalah hierarki metode dari tindakan non-asuransi ke asuransi dengan parameter. Prioritas proteksi. Saat membeli asuransi, kita tetap pakai klasifikasi, yaitu ada 3 ya. Esensial, ya, yang pertama itu esensial, diinginkan dan tersedia. Esensial wajib dibeli, diinginkan itu opsional tapi direkomendasikan, dan tersedia bisa diambil kalau memang ada uang lebih atau asuransi tersedia di pasar. Ini membantu kita menyusun anggaran proteksi yang realistis. Selanjutnya kita masuk kepada bab 9, pendekatan kualitatif dalam pemilihan metode penanganan risiko. Fokusnya pada penggunaan matriks kerugian, analisis numerik, diurutkan berdasarkan identifikasi outcome, estimasi, selanjutnya kerugian, beban biaya, selanjutnya tujuan, keputusan, selanjutnya yang terakhir aturan pengembalian kepurusan, keterbatasan data tidak lengkap, dan pengalaman terbatas. Matriks kerugian, loss matrix. Matriks kerugian adalah alat bantu visual yang memetakan 3 keputusan utama yang bisa diambil perusahaan. Pertama, menanggung sendiri risiko atau retain. Kedua, tetap retain tapi dengan upaya pengamanan. Dan ketiga, membeli asuransi outcome-nya bisa dua terjadi. Matriks kerugian. Matriks kerugian adalah alat bantu visual yang memetakan 3 keputusan utama yang bisa diambil perusahaan. Pertama, menanggung sendiri risikonya. Kedua, tetap retain tetapi dengan upaya pengamanan. Dan ketiga, membeli asuransi. Outcome-nya bisa terjadi kebakaran atau tidak. Di sini kita bisa menghitung estimasi kerugian dari masing-masing opsi. Struktur matriks. Di bagian kiri matriks ada 3 opsi keputusan. Keputusan tadi, dan di atasnya ada 2 kemungkinan hasil kebakaran dan tidak, lalu setiap sel memperlihatkan beberapa besar kerugian atau biaya dari kombinasi keputusan dari hasil itu. Contohnya kalau kita pilih beli asuransi dan ternyata tidak terjadi kebakaran, maka kita hanya rugi premi. Penilaian kuantitatif. Disinilah pendekatan kuantitatif mulai berguna. Kita bisa membandingkan jumlah kerugian atau biaya dari setiap opsi. Misalnya kalau perusahaan menanggung sendiri dan terjadi kebakaran, kerugiannya misalnya 200 juta. Tapi kalau mereka beli asuransi cukup bayar premi 10 juta saja. Ini membuat analisis biaya jadi lebih jelas dan terukur. Pengaruh pajak. Pajak juga mempengaruhi perhitungan. Misalnya kalau tarif pajak 50%, kerugian 200 juta akan jadi hanya 100 juta setelah pajak. Begitu juga biaya kredit akan berkurang separuh. Jadi pendekatan kuantitatif juga harus mempertimbangkan faktor pajak agar lebih akurat dalam pengendalian keputusan. Faktor kecemasan. Ada beberapa faktor kecemasan subjektif dalam metode penanganan risiko. Yang pertama, kecemasan. Kecemasan itu contohnya manajer on top angka, KB, dan pajak. Faktor subjektif. Ketidakpastian prediksi, risiko lain yang dihadapi, tujuan manajemen risiko, dampak yang dihasilkan adalah biaya non-monetary bisa mempengaruhi keputusan. Nah, meskipun angka-angka yang jelas, tapi tetap saja manajer punya rasa cemas, misalnya takut kebakaran,
besar atau rugi reputasi. Kecemasan ini bersifat subjektif, tergantung dari pertama ketidakpastian resiko, kedua jenis resiko, dan ketiga tujuan perusahaan. Jadi manajemen risiko itu juga harus peka terhadap perasaan dan intuisi manajer. Expected Present Value (NPV) atau EPV. Gunakan nilai sekarang yang diharapkan untuk memperbaiki kekurangan kalkulasi sederhana. Caranya dengan melakukan diskon arus kas masa depan untuk membandingkan nilai saat ini dari sikap opsi. Hal ini lebih akurat jika ada delay waktu atau biaya dan manfaat datang di masa depan. Ringkasan keputusan kuantitatif di sini dapat diringkas. Yang pertama itu siapkan matriks keputusan kali outcome kerugian dan biaya. Kedua, estimasi biaya untuk setiap kombinasi. Ketiga, tambahan pengaruh pajak. Keempat, faktor subjektif atau kecemasan tujuan. Yang kelima, gunakan EPV jika berlaku. Yang keenam, pilih opsi paling rendah, ekspektasi biaya, dan paling sesuai profil resiko. Nah, masuklah kita pada slide terakhir. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari presentasi tadi. Yang pertama, yang metode kualitatif. Jadi kesimpulannya, pendekatan kualitatif ini sangat cocok digunakan di awal proses pengelolaan risiko. Kita bisa menyusun proteksi dari yang tidak bisa dihindari sampai ke risiko kecil yang cukup ditanggung sendiri. Tujuan akhirnya adalah efisiensi. Kita dapat perlindungan maksimal dengan biaya yang masuk akal. Setelah memahami ini, kita harus bisa mengelompokkan jenis asuransi dan mendesain program manajemen risiko yang tepat. Yang kedua, kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memberikan alat yang terstruktur pada logis bagi manajer dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan risiko, dengan cara mengukur dan membandingkan secara numerik berbagai kemungkinan kerugian dan biaya dari beberapa opsi penanganan risiko melalui penyusunan matriks kerugian. Perusahaan dapat menilai dampak dari setiap keputusan seperti penanggulangan risiko sendiri, melakukan tindakan pencegahan tambahan, atau membeli asuransi. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti pajak dan nilai sekarang dari kerugian di masa depan. Nah, mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Saya menyadari mungkin presentasi saya masih kurang bagus, jadi jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.